勝負しよう。1万回？かなり位の高い種族だ。密集して突破するぞ。戦術見せてやるよ。Film ini bercerita mengenai seorang budak yatim piatu yang bercita-cita ingin menjadi jenderal perang kerajaan Cina. Mampukah pemuda ini menggapai cita-citanya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kingdom. Dahulu kala pada tahun 255 sebelum Masehi, terdapat 7 kerajaan besar di wilayah Cina, dan selama 500 tahun lamanya, kerajaan-kerajaan ini saling bertempur satu sama lain. Li Xin seorang anak yatim piatu. Di zaman itu, anak yatim piatu dijual dan dijadikan budak. Xin pun dijual kepada seorang pak tua. Di tempat ini, Xin tidak sendirian. Ternyata pak tua juga punya budak lain yang seumuran Xin bernama Piao. Mereka berdua pun harus bekerja keras agar bisa mendapatkan makanan. Xin bilang, kalau dia telah muak menjadi budak dan ingin hidup bebas. Piao pun memberitahu kalau hanya ada satu jalan untuk tidak jadi budak selamanya, yaitu menjadi pendekar pedang. Mereka berdua pun mulai belajar teknik pedang di saat mereka sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan. Piao pun mengajak Xin untuk berlatih keras sebanyak 10.000 kali, agar mereka berdua bisa menjadi ahli pedang. Nanti, jika mereka menjadi pendekar pedang yang hebat, mereka bukan hanya bisa bebas, namun mereka bisa juga menjadi jenderal kerajaan. Xin yang mendengar itu pun teringat saat di perjalanan, dia pernah melihat jenderal kerajaan. Xin sangat mengaguminya. Xin pun ingin sekali menjadi seperti jenderal tersebut. Mulai hari itu Xin dan Piao selalu bersemangat berlatih pedang setiap hari. Mereka berdua bertekad ingin menjadi jenderal kerajaan. Singkat cerita, Xin dan Piao pun sudah beranjak dewasa, teknik berpedang mereka semakin lihai. Di suatu hari, seseorang mendekati mereka berdua saat sedang berlatih. Seseorang itu bernama Wen Jun yang merupakan salah satu menteri kerajaan. Wen Jun bertanya kepada Xin dan Piao, di mana mereka mempelajari teknik pedang seperti itu. Xin menjawab kalau mereka mempelajarinya sendiri. Wen Jun yang mendapatkan jawaban seperti itu, Wen Jun pun pergi dari sana. Di saat perjalanan pulang, Xin dan Piao terkejut karena melihat Wen Jun sudah ada di depan rumah Pak Tua. Pak Tua memberitahu ke mereka kalau Wen Jun datang untuk membebaskan Piao. Xin yang mendengar itu pun mengira kalau Wen Jun terpukau dengan teknik pedang mereka berdua. Namun, Pak Tua mengatakan kalau Wen Jun hanya akan membebaskan Piao seorang. Pak Tua pun menyuruh Xin untuk masuk ke dalam. Namun Piao meminta ke Wen Jun untuk membawa Xin juga. Namun Wen Jun tetap ingin membawa satu orang saja, yaitu Piao. Piao pun meminta 1 hari untuk berpamitan. Di malam harinya, Xin dan Piao berlatih untuk terakhir kalinya. Piao mengatakan kalau Xin harus tetap semangat berlatih setelah dia pergi nanti. Piao ingin mereka sukses bersama. Xin pun bilang jika dia tidak akan membiarkan Piao kesepian. Dia akan berlatih dengan sangat keras dan kelak akan menyusul Piao ke dalam istana. Xin pun terus berlatih sangat keras sendirian. Xin terus-menerus melatih keahlian pedangnya, sehingga dia berhasil membelah batu menggunakan pedang kayu. Di setiap harinya, Xin juga membawa kayu bakar yang sangat banyak dan berat agar dia menjadi lebih kuat. Dia ingin segera menjadi pendekar hebat dan kemudian menyusul Piao ke istana. Di suatu malam, Xin mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Ternyata itu adalah Piao yang sedang terluka parah. Xin pun meminta kepada Pak Tua untuk memanggil dokter, namun Piao melarangnya. Piao memberitahu kalau di istana sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik sang raja, dan mengatakan kalau para pemberontak itu pasti sedang mengikuti jejak darah Piao, dan mereka pasti akan datang sebentar lagi. Jika Piao diobati, justru akan membuat Xin dalam bahaya. Tujuan Piao menemui Xin adalah untuk memberikan Xin sebuah peta. Piao meminta kepada Xin untuk pergi ke tempat yang ada di dalam peta. Xin pun meminta kalau Piao jangan mati karena Piao sudah berjanji kalau mereka akan sukses bersama-sama. Piao lalu memberikan pedang miliknya kepada Xin. Pedang itu merupakan simbol kalau Piao akan selalu berada di sisinya. Piao ingin Xin mewujudkan mimpinya menjadi jenderal. Piao pun tewas. Xin yang dendam, bertekad ingin membunuh siapapun yang telah membunuh Piao. Lalu Xin mengambil pedang milik Piao dan langsung berlari menuju ke tempat di dalam peta. Beberapa saat kemudian, pemberontak yang dipimpin oleh Zoji pun tiba di rumah Pak Tua. Setelah memeriksa mayat Piao, Zoji berkata
Kalau itu adalah mayat raja yang palsu, Zoji pun memerintahkan pembunuh bayaran dari klan Sukyong untuk mengejar dan membunuh raja yang asli. Zoji juga memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan penduduk desa ini. Di perjalanan, Shin dihadang oleh para bandit yang akan merampoknya. Para bandit itu mengincar pedang yang dipegang Shin. Namun dengan mudah, Shin membantai para bandit itu. Di istana kerajaan, adik raja yang bernama Cheng Chiao, yang merupakan pemimpin pemberontakan, masih belum tenang sebelum membunuh kakaknya. Ternyata aksi kudeta ini didukung oleh kanselir kiri JC dan beberapa jenderal. Chiao menyuruh bawahannya untuk segera membunuh kakaknya agar dia bisa sah dilantik menjadi raja. Di tempat lain, Shin akhirnya sampai di tempat tujuan. Shin mendekati tenda yang ada di sana. Saat Shin masuk, dia pun terkejut melihat ada seseorang di sana yang sangat mirip dengan Piao. Namun, orang itu diam saja. Tiba-tiba pembunuh bayaran Sukyong datang dan langsung menyerang tenda itu. Ternyata, orang yang sangat mirip dengan Piao itu adalah sang raja yang bernama Yingzhang. Sukyong bilang, kalau dia hampir terkecoh setelah membunuh Piao, dia baru sadar kalau orang itu bukanlah raja. Shin yang mendengar itu akhirnya sadar. Sebelumnya, Piao dibawa ke dalam istana kerajaan untuk menyamar menjadi Raja Zeng. Piao terbunuh karena pemberontak mengira dia adalah raja yang asli. Shin yang sangat marah menyalahkan Zeng yang mengakibatkan Piao terbunuh. Namun Shin akan fokus balas dendam kepada Sukyong yang telah membunuh Piao. Shin pun langsung menyerang Sukyong. Shin sempat kewalahan melawan Sukyong. Karena Sukyong lebih berpengalaman, namun Shin tetap tidak menyerah. Shin yang dendam karena Piao telah tiada, langsung mengamuk melawan Sukyong. Shin mengeluarkan teknik andalannya. Dia melompat dan langsung menusuk Sukyong hingga tak berdaya. Di saat Shin akan membunuh Sukyong, Sukyong meminta ampun kepada Shin. Shin pun merasa kasihan, namun tiba-tiba Zeng langsung membunuh Sukyong. Zeng mengatakan, kalau sudah banyak orang yang mati demi melindungi dirinya, salah satunya adalah Piao. Dari kejauhan, mereka melihat desa yang telah dibakar oleh pemberontak. Pasukan pemberontak juga sudah mengepung tempat ini. Tiba-tiba muncul seseorang yang memakai pakaian burung hantu yang bernama Diao. Diao berkata, kalau dia tahu jalan yang aman untuk kabur dari kepungan pasukan itu. Namun itu tidak gratis. Diao meminta imbalan uang. Awalnya Shin tidak mempercayainya. Diao pun membuka topengnya. Ternyata Diao seorang perempuan. Diao membawa mereka masuk ke dalam gua. Di perjalanan Zeng menceritakan kalau sejak awal, Piao tidak keberatan menyamar menjadi dirinya, meski Piao tahu resikonya sangat besar. Piao justru senang mendapat tugas yang sangat penting ini. Zeng lalu berkata, kalau saat ini, Shin memiliki dua pilihan, yaitu kembali menjadi budak, atau membantunya merebut tahta. Shin yang ingat keinginan terakhir Piao sebelum ia tewas, yang ingin dia mewujudkan cita-citanya menjadi Jenderal Agung. Akhirnya bersedia membantu Zeng. Di dalam istana, setelah menerima kabar kalau Zeng masih hidup, Chiao pun semakin marah, ditambah lagi kalau di luar sana Zeng masih dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu Jenderal Wenjun. Tiba-tiba, Jenderal Agung Wang Qi datang, semua orang terkejut. Ternyata kedatangan Wang Qi adalah membawa kepala Wenjun ke hadapan Chiao. Namun, Jenderal Shishi meragukan kalau kepala itu bukan milik Wenjun karena wajahnya hancur. Wang Qi pun menjawab kalau siapapun yang berurusan dengannya pasti akan berakhir dengan wajah yang hancur. Semua orang terkejut. Kenapa Jenderal Agung itu tiba-tiba datang membantu pemberontakan ini? Wang Qi berkata sebagai gantinya membunuh Wenjun, dia meminta semua wilayah kekuasaan Wenjun menjadi miliknya. Chiao yang mendengar itu langsung menyetujuinya. Melihat hal ini, penasihat Jesse meminta Chiao berhati-hati karena Jenderal Agung Wang Qi adalah orang yang susah ditebak. Namun Chiao tidak curiga. Menurut Chiao, bersekutu dengan Jenderal Agung Wang Qi tidak akan merugikannya. Di tempat lain, Zeng ingin menemui Wenjun di tempat rahasia yang berada di wilayah suku gunung. 400 tahun yang lalu, kerajaan ini pernah bekerja sama dengan suku gunung. Namun, kini kerjasama itu telah hancur. Diao pun sendiri berasal dari suku gunung. Mereka bertiga berjalan melewati hutan bambu, namun tiba-tiba seseorang muncul dan menembakkan panah beracun. Namun mereka bisa menghindar. Mereka adalah pembunuh bayaran yang bernama Muta, yang disewa untuk membunuh Zeng. Shin pun maju sambil menghindari tembakan panah beracun. Muta pun menyerang dengan kapak dan besi yang berputar di bajunya. Shin terlihat kewalahan.
Namun Shin tidak boleh kalah. Dia harus bisa menggapai cita-citanya menjadi Jenderal Agung. Lalu Shin bangkit dan balik menyerang. Tepat sebelum Shin menebas Muta, Muta pun menembakkan panah beracunnya. Muta berhasil dikalahkan. Namun Shin terkena panah beracun dan kemudian pingsan. Singkat cerita, Shin terbangun di dalam sebuah ruangan. Zeng menceritakan kalau tempat ini adalah tempat raja terdahulu berinteraksi dengan suku gunung 400 tahun yang lalu. Zeng memberitahu kalau Shin berhasil selamat dari racun berkat Diao yang mengobatinya. Diao bertanya, kenapa adik Zeng tega memberontak? Zeng pun bercerita kalau dia dan adiknya itu berbeda ibu. Ibu Zeng adalah rakyat biasa, sementara ibu dari adiknya adalah keturunan bangsawan. Hal itu pun membuatnya tidak terima kalau Zeng yang merupakan anak rakyat biasa bisa menjadi raja. Dahulu saat ayah mereka meninggal, Zeng masih berumur 13 tahun. Jadi posisi raja sementara diberikan kepada kanselir kanan yang bernama Lu Bue. Besok harinya, tiba-tiba segerombolan pasukan datang mengepung tempat itu. Beberapa prajurit telah masuk, ternyata itu adalah Wen Jun dan pasukannya. Ternyata Wen Jun masih hidup. Di dalam istana, Xiao yang mengira Wen Jun telah tewas berpikir kalau kakaknya sudah tidak berdaya lagi karena sudah tidak ada lagi orang yang membantunya. Satu-satunya penghalang bagi Xiao untuk menjadi raja adalah kanselir Lu Bue yang saat ini sedang pergi ke kerajaan tetangga. Xiao pun menyiapkan 80.000 pasukannya untuk menghadapi Lu Bue yang memiliki ratusan ribu pasukan. Di tempat lain, Wen Jun menceritakan malam di saat Xiao memulai pemberontakannya. Wen Jun membawa Piao yang menyamar menjadi raja kabur melalui jalan rahasia. Namun, tiba-tiba Jenderal Agung Wang Qi dan pasukannya mengejar mereka. Wen Jun pun putus asa karena merasa kalau tidak mungkin menang melawan Wang Qi. Namun Piao dengan gagah berani berteriak memberi semangat pada pasukan. Piao mengorbankan diri, mengalihkan perhatian agar pasukan Jenderal Agung Wang Qi mengejarnya. Dengan begitu Wen Jun dan yang lain bisa selamat untuk melindungi Raja Zeng. Shin yang mendengar itu pun kagum dengan keberanian Piao. Dia jadi lebih bersemangat untuk berjuang. Wen Jun pun berkata kalau mereka jangan beraksi dulu, mereka harus menunggu kanselir Lu Bue kembali. Namun, Zeng tidak sependapat. Menurut Zeng, Lu Bue tidak akan membantunya. Zeng curiga jika nanti adiknya Xiao naik tahta, Lu Bue akan datang dan membongkar kebusukan Xiao, dan kemudian melengsarkan Xiao agar Lu Bue sendiri yang diangkat menjadi raja. Zeng kemudian mengajak yang lain untuk bergerak saat ini juga, karena kerajaan ini akan terpecah belah jika mereka tidak bergerak dengan cepat. Namun masalahnya, mereka tidak mempunyai pasukan yang cukup untuk menyerang istana. Di saat melihat Diao, Wen Jun pun memiliki ide untuk meminta bantuan suku gunung. Meskipun kemungkinannya kecil. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Zeng pun akhirnya setuju. Zeng dan yang lainnya pun mulai berjalan menuju kerajaan suku gunung. Di perjalanan, tiba-tiba sekelompok suku gunung muncul dan mengepung mereka. Mereka memakai topeng. Diao kemudian menyampaikan maksud kedatangan Zeng ke sini. Namun pasukan suku gunung itu malah menangkap Zeng. Pasukan suku gunung ini akan membawa mereka menghadap Raja Gunung. Dan Raja Gununglah yang akan menentukan nasib mereka. Zeng dan yang lainnya pun dibawa ke dalam kerajaan suku gunung yang ada di balik bebatuan tebing. Zeng kemudian menghadap Raja suku gunung yang bernama Yang Duanhe. Setelah Zeng memberitahu maksud kedatangannya untuk meminta bantuan, Duanhe lalu kembali mengingatkan kejadian 400 tahun yang lalu saat bangsa Qin mengkhianati suku gunung. Zeng pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya. Lalu Zeng mengatakan kalau perselisihan ini tidak akan pernah selesai meskipun Raja Gunung membunuhnya. Menurut Zeng, kalau perselisihan ini terjadi karena adanya perbedaan, bukan hanya suku gunung yang merasakannya, akan tetapi juga Cina yang terpecah. Zeng menambahkan kalau dia berambisi ingin menyatukan Cina agar tidak lagi terjadi peperangan seperti saat ini. Untuk mencapai itu, dia harus merebut kembali tahtanya terlebih dahulu. Lalu Zeng mengajak Duanhe menjadi sekutunya. Zeng ingin menghapus perselisihan di antara mereka. Namun para tetua suku gunung menolak akan hal itu. Shin lalu melepaskan diri, dan Shin pun berkata, kalau dahulu leluhur mereka bersedia bekerja sama, tetapi kenapa di saat Zeng ingin menjalin kerjasama itu lagi, mereka malah menolak. Setelah berpikir dengan matang, Duanhe bersedia membantu Zeng. Dia pun membuka topengnya. Ternyata Duanhe adalah seorang perempuan.
Duan He berkata kalau dia memiliki pasukan 3.000 orang, dia akan membantu Zheng merebut tahtanya kembali. Mereka pun akhirnya menyusun rencana, karena mereka harus melawan pasukan Qiao yang berjumlah 80.000 orang, dan sangat jelas jika mereka akan kalah telak dari segi jumlah pasukan. Zheng dan yang lain akhirnya menyamar menjadi suku gunung, dan mereka pun memakai topeng. Mereka bersama pasukan Duan He langsung bergerak menuju istana. Sesampainya di depan istana, Duan He berkata kepada penjaga kalau kedatangannya ke sini adalah berniat untuk bersekutu dengan Qiao. Ini merupakan rencana dari Zheng. Zheng yakin kalau Qiao akan menerima tawaran itu, karena Qiao masih membutuhkan banyak tambahan pasukan untuk menghadapi Lu Bue. Lalu dari perwakilan raja kemudian menyampaikan kalau hanya Raja Gunung Duan He dan 50 orang saja yang diperbolehkan masuk istana. Akhirnya, Duan He dan 50 orang termasuk Zheng dan Xin masuk ke dalam gerbang istana. Di tengah jalan, salah satu prajurit memerintahkan Duan He dan pasukannya untuk menurunkan senjata. Namun Duan He menolak, dia beralasan jika dahulu bangsa Qin pernah mengkhianati suku gunung. Kanselir Jesse akhirnya mengizinkan Duan He dan anak buahnya untuk masuk. Menurut kanselir, lagi pula jika mereka macam-macam, 50 orang tidak akan menang melawan pasukan yang ada di dalam istana. Di saat gerbang dibuka, Zheng langsung menebas beberapa penjaga di benteng itu, lalu gerbang benteng pun langsung ditutup. Setelah menghabisi prajurit yang ada di sana, Zheng membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama terdiri dari Zheng, Duan He, Wen Jun, dan yang lainnya. Sedangkan pasukan kedua terdiri dari 10 orang, yaitu Xin, Diao, Bei, dan pasukan suku gunung. Kelompok Zheng akan menjadi pengalih perhatian, yang akan bertarung lewat depan, sementara Xin dan yang lain akan masuk lewat jalan rahasia menuju istana untuk menangkap Qiao. Mereka pun langsung berpencar. Zheng dan yang lain pun dihadang oleh prajurit musuh. Dari atas terlihat kanselir terkejut melihat Wen Jun ternyata masih hidup. Ternyata Jenderal Agung Wang Qi telah berbohong. Beberapa suku gunung kemudian maju, akan tetapi mereka ditembaki oleh pasukan panah dari atas hingga tumbang. Sementara itu, di dalam jalur rahasia, Xin dan yang lain dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Zoci. Namun setelah mengetahui Raja Zheng tidak berada di sana, Zoci pun pergi. Di luar, karena kalah jumlah, Wen Jun menyarankan untuk mundur. Namun Duan He menyuruh Wen Jun tidak perlu khawatir. Di saat pasukan musuh bergerak mendekat, tiba-tiba suku gunung yang tadinya tumbang bangkit kembali, ternyata mereka masih hidup. Mereka pun langsung menyerang musuh dengan brutal. Lalu Zheng dan yang lainnya pun kemudian maju membantu. Kembali lagi ke jalur rahasia. Setelah Xin dan yang lain berhasil mengalahkan semua pasukan musuh, tiba-tiba muncul raksasa yang bernama Lang Kai. Lang Kai langsung melempar Xin dan yang lainnya. Xin dan suku gunung itu kemudian menahan Lang Kai. Xin pun menebas Lang Kai hingga tewas. Xin dan yang lain akhirnya berhasil masuk ke dalam istana. Mereka melihat Qiao dan para pengikutnya ada di sana. Lalu Qiao menyuruh Zoci untuk maju. Zoci pun langsung menebas beberapa suku gunung. Sementara di luar, melihat pasukannya kelelahan, Zheng memberikan semangat kepada mereka. Zheng sendiri masih berdiri. Dia sama sekali tidak menyerah. Karena Zheng yakin, Xin dan yang lain yang masuk ke dalam istana pasti akan berhasil. Mendengar itu, semua pasukannya pun bangkit kembali. Kembali lagi ke dalam istana, Xin dan yang lain berjuang melawan Zoci. Zoci marah dan menebas Xin, meskipun harus menebas pejabat-pejabat yang menghalanginya. Di saat Xin terdesak, dia berniat menolong, akan tetapi Zoci menyerangnya. Xin lalu kembali maju, namun Zoci lagi-lagi melemparnya. Lalu Zoci berkata, kalau Xin yang seorang budak tidak pantas mempunyai mimpi menjadi jenderal. Xin yang mendengar itu, dia kembali teringat Piao dan impian mereka berdua. Xin pun bangkit kembali. Dia pun ingin membuktikan kalau dia bisa mewujudkan impiannya. Xin kemudian menendang Zoci dengan keras. Xin kembali mengeluarkan teknik andalannya, dan Zoci pun tewas. Melihat itu, semua pejabat pun kabur karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, terlihat Qiao kabur keluar istana untuk meminta bantuan. Saat dia melihat Zheng di sana, dia pun memerintahkan pasukannya membunuh Zheng. Namun, tidak ada yang berani maju. Zheng pun maju menghajar adiknya itu. Zheng pun memukuli adiknya hingga babak belur. Meski sudah kalah, Wei Qing dan pasukannya menolak untuk menyerah. Dia tetap memerintahkan pasukannya untuk membunuh Zheng.
Dari belakang, tiba-tiba muncul segerombolan prajurit datang. Ternyata itu adalah Jenderal Agung Wang Qi dan pasukannya. Melihat hal ini, Wei Qing pun mengajak Wang Qi untuk menyerang Zheng. Namun Jenderal Wang Qi diam saja dan berjalan menghampiri Zheng. Wang Qi bertanya kepada Zheng kenapa dia mau repot-repot datang dan merebut kembali tahtanya. Padahal bisa saja Zheng bersembunyi dan hidup tenang di persembunyian. Apa yang sebenarnya ingin Zheng lakukan? Zheng pun menjawab kalau dia berniat menyatukan Cina dan menjadi satu-satunya raja di Cina. Lalu Wang Qi kembali bertanya, apakah Zheng siap dengan resikonya? Dengan impian yang seperti itu, artinya Zheng akan menumpahkan darah yang sangat banyak dan dia akan dianggap sebagai raja yang tidak adil. Zheng pun menjawab jika dia sudah siap menerima segala resikonya. Dia yakin, di balik banyaknya pertumpahan darah, akan ada sesuatu yang baik di masa depan. Wang Qi yang mendengar jawaban Zheng pun sangat senang. Dia pun berdiri di pihak Zheng dan menyuruh seluruh pasukan untuk menghentikan pemberontakan ini. Melihat hal itu, Wei Qing marah memerintahkan anak buahnya untuk maju, namun dengan sekali tebasan membunuh 10 anak buah Wei Qing sekaligus. Wei Qing yang belum menyerah lalu maju, Shin pun langsung membunuh Wei Qing. Sebelum Jenderal Wang Qi pergi, Shin memberitahu jika ia memiliki impian menjadi Jenderal Agung sepertinya. Mendengar itu, Wang Qi pun merasa kalau Shin memiliki semangat yang bagus. Ia mengajak Shin untuk berjuang bersama, mewujudkan impian Raja Zheng. Shin pun berkata kepada Zheng kalau dia ingin ikut berperang. Shin berniat membangun reputasi, agar kelak dia layak menjadi Jenderal Agung, dan impiannya bersama Piao bisa terwujud. Zheng pun mempersilahkan Shin untuk bertempur bersamanya. Film pun berakhir,